Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwanto, sarjana gizi, magister gizi klinik, dosen tetap pada program studi S1 Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan informasi terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu ilmu gizi klinik, yaitu tentang mata kuliah penyakit dietetika, penyakit infeksi, dan defisiensi gizi. Mata kuliah ini ditujukan pada mahasiswa gizi semester 5 dengan kode mata kuliah gizi 2024-209. Berbobot 3 SKS, 2 SKS teori, 1 SKS praktikum. Diselenggarakan dalam 16 kali tatap muka, yaitu 14 kali pertemuan dan 2 kali UTS dan UAS. Mata kuliah ini membahas 11 bahan kajian. Yang pertama tentang konsep dasar dietetika penyakit infeksi dan defisiensi gizi, standar makanan umum dan khusus rumah sakit, dan yang ketiga adalah asuhan gizi pada penyakit saluran cerna. Yang keempat, asuhan gizi pada penyakit saluran pernafasan, dan yang pertemuan kelima adalah asuhan gizi pada penyakit hati dan kantung empedu. Asuhan gizi HIV/AIDS pertemuan yang selanjutnya, dan pertemuan yang selanjutnya adalah asuhan gizi pada pasien luka bakar, asuhan gizi pada pasien bedah, asuhan gizi pada pasien DBD, tifoid dan malaria, asuhan gizi pada pasien gizi buruk, dan yang terakhir adalah asuhan gizi pada pasien anemia dan defisiensi gizi. Luaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu melakukan asuhan gizi, yang mana nanti akan dibuatkan suatu buku gizi tentang asuhan gizi pada penyakit infeksi dan defisiensi gizi yang akan dihakikan ataupun nanti diterbitkan. CPL dalam mata kuliah ini yang pertama, mahasiswa akan mampu menguasai landasan ilmiah gizi meliputi ilmu gizi dietetik, pangan, biomedik, patofisiologi, humaniora, nilai sosial, budaya komunikasi, manajemen, dietetika, profesi gizi dalam masalah gizi individu, kelompok, dan masyarakat. Yang selanjutnya CPL adalah mampu berkomunikasi efektif dalam pelayanan konseling, edukasi gizi, dan dietetik untuk menangani masalah gizi individu, kelompok, dan masyarakat sesuai hasil kajian serta mempertimbangkan implikasinya. Dan selanjutnya CPL ketiga adalah mampu membuat keputusan dalam proses pemecahan masalah gizi baik untuk perorangan, kelompok, dan masyarakat melalui manajemen gizi dan faktor yang terkait. Yang selanjutnya adalah mampu mengembangkan pelayanan gizi promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif, serta mampu beradaptasi pada kondisi sumber daya terbatas berdasarkan nilai-nilai keislaman. Mata kuliah dietetika penyakit infeksi dan defisiensi gizi merupakan mata kuliah inti dalam program studi ilmu gizi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman fundamental mengenai standar makanan umum dan khusus rumah sakit serta prinsip diet pada berbagai penyakit infeksi dan defisiensi gizi. CPMK pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dietetika penyakit infeksi dan defisiensi gizi, mampu menjelaskan dan mempraktikkan sesuai makanan standar makanan umum dan rumah sakit, mampu menyusun asuhan gizi pada pasien-pasien penyakit infeksi dan defisiensi gizi. Metode pembelajaran mata kuliah penyakit dietetika infeksi ini dan defisiensi gizi yaitu adalah menggunakan ceramah, discovery learning, kuis, dan studi kasus. Melalui pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu membuat suatu permasalahan menjadi nyata, atau kita sebut dengan project based learning, dan mengidentifikasi masalah yang nyata. Kemudian mahasiswa harapannya dapat memberikan suatu solutif. Di mata kuliah ini juga kami melakukan suatu assessment, yaitu yang pertama terdiri dari aktivitas partisipatif 20%, penilaian proyek 30%, tugas literatur 10%, kuis 10%, dan ujian tengah semester 10%, ujian akhir semester 20%. Sebagai bagian dari Universitas Muhammadiyah Kudus, pembelajaran juga mengintegrasikan nilai-nilai al-Islam kemuhammadiyahan, sehingga setiap inovasi pembelajaran dari
mata kuliah penyakit dietetika infeksi dan definisi gizi ini diharapkan dapat mahasiswa memiliki kejujuran, ya, keamanah dan tanggung jawab dalam profesionalisme di bidang gizi. Dengan demikian, harapannya mahasiswa mampu menyusun menu dan asupan gizi pada pasien penyakit infeksi dan defisiensi gizi. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari materi tentang penyakit dietetika infeksi dan defisiensi gizi, yang mana materi kelima tentang pankreatitis dan liver disorder. Saya berharap seluruh mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dalam setiap materi penyakit ini, ya, sehingga mahasiswa harapannya mampu memberikan sebuah asuhan gizi dan nantinya akan menghasilkan sebuah buku gizi penuntun diet pada pasien penyakit infeksi dan defisiensi gizi. Baik, mari kita mulai pembelajaran pada pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini bener ya kelas gizi semester 5? Iya. Oh, Masya Allah. Nampak semangat semua ya kayaknya ya. Tahu nggak ini apa ini? Nggak tahu? Ini isinya makanan. Nanti kita makan sama-sama ya. Baik ya. Ini semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today teman-teman? I'm fine. Oke. Tentunya kita hari ini masih ingat kuliah penyakit dietetika infeksi. Baik, ini adakah yang tidak masuk? Semuanya masuk? Masuk. Oke. Kita sebelum kita mulai perkuliahan kita presensi dulu ya. Oke. Tadi ketua kelasnya ada ya? Mas Satrio? Ada. Siap. Masuk semua ya Mas Satrio ya? Oke, masuk semua. Saya presensi dulu ya. Baik, semuanya sudah masuk semua, hadir. Hari ini kita di pertemuan yang kelima ya. Kemarin kita sudah belajar tentang penyakit nutrition treatment pada penyakit pankreas ya. Hari ini kita akan lanjutkan dengan penyakit liver. Baik teman-teman, untuk memulai perkuliahan ini tidak ada salahnya kita membaca basmalah bersama. Baik, kemarin kita sudah banyak membahas penyakit dietetika infeksi di pankreas. Saat ini kita melanjutkan di mata kuliah yaitu penyakit liver. Baik, kita coba buka dulu. Ini gambarnya gambar kuda ya. Wow, sudah. Baik. Ya. Kita slideshow dulu. Baik, kita lihat. Oh, sudah nampak dia. Kita cek. Oke. Ya. Kemarin masih ingat ya, kita memflashback dulu ya sebelum kita masuk di materi yaitu pankreas liver disorder. Jadi kita kemarin bisa mengetahui beberapa anatomi ya. Yang pertama ada esofagus ya, kemudian ini sistem pencernaan ya teman-teman ya. Kira-kira mana sih yang gambarnya hati nih? Yang merah atau yang mana ini? Yang merah. Baik, yang merah. Kemudian di bawahnya hati itu ada apa aja sih? Kantong empedu. Sebelahnya kantong empedu, di sisi kanan ada apa? Lambung. Kemudian ada pankreas ya. Kemarin kita sudah mempelajari ini yaitu tentang pankreas. Nah, tidak ada salahnya. Masih ingat ini gambar apa kemarin? Pankreas. Ya, gambaran bagaimana adanya gangguan pankreas. Kita lihat adanya batu empedu, gallstone in duct ya. Nah, saya rasa sudah kemarin kita belajar ini. Selanjutnya kita belajar tentang liver ya. Penyakit liver atau kita sebut dengan hepatitis. Ada yang tahu hepatitis itu apa? Radang pada hati. Nah, kalau kita lihat sini, ini gambar apa sih bulat-bulat ini? Kira-kira apa? Virus. Iya. Jadi hepatitis itu adalah peradangan hati yang disebabkan oleh virus. Nah, virus itu ada virus A, virus B, virus C ya. Ini disebabkan oleh virus B. Nah, kita lihat lagi. Apa sih definisi dari hepatitis ya? Kita lihat secara umum
adalah terjadinya inflamasi atau peradangan liver yang disebabkan oleh beberapa variasi virus. Di situ disebutkan ada hepatitis A, B, C, D, dan E. Ada nggak kira-kira virus F itu? Nggak ada ya. Nggak ada. Ini jadi virus A, B, C, D. Dan penemunya ini adalah Abraham. Ya. Nah, selanjutnya. Penyebabnya apa sih menurut hepatitis tersebut? Ya, tadi sudah kita sebutkan bersama-sama ada virus hepatitis A, B, C, dan E. Nah, ada juga penyebabnya yang lain teman-teman ternyata. Apa penyebabnya? Obat-obatan, ya, bahan beracun, heroin, ya, wah heroin ya. Kemudian tetrasiklin. Tetrasiklin ini termasuk obat antibiotik, ya, yang dosis tinggi. Itu juga dapat mengakibatkan penyakit hepatitis. Kemudian bahan kimia, salah satunya adalah konsumsi alkohol, ya. Kemudian ada golongan bencana. Nah, kemudian ada bakteri salmonella. Kemudian ada parasit, ya. Ini salah satu faktor-faktor ataupun penyebab yang menyebabkan penyakit hepatitis. Nah, selanjutnya apa sih yang dapat penunjang diagnosisnya? Yang pertama harus kita mengetahui seseorang itu apakah mengalami gangguan hepatitis apa tidak. Salah satunya kita lihat dari laboratorium darah, ya. Ya, apa fungsi hati yang bisa kita lihat? Ada bilirubin total. Nah, biasanya nanti teman-teman ketika nanti teman-teman di rumah sakit ataupun nanti ada kasus, hasil labnya itu teman-teman fokus pada SGOT dan SGPT. Kalau SGOT-nya itu tinggi, SGPT-nya tinggi, ada kemungkinan pasien tersebut mengalami gangguan hati. Nah, kemudian kita juga bisa melihat ultrasonografi atau kita sebut dengan USG. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melihat apa? Adanya kelainan organ hati. Jadi hatinya itu membengkak atau hatinya sakit gitu ya. Sakit itu bukan karena kira-kira Pak. Iya. Bukan sakit karena cinta, tapi sakit karena disebabkan oleh beberapa bakteri tadi ya. Nah, kemudian ada radiologi ya, bisa dilihat data-data penunjang ya, kemudian dilakukan biopsi. Ada tidak perubahan di sel hati ya. Apa sih tujuan diet dari seorang hepatitis tersebut? Salah satunya adalah kita bisa memberikan makanan adekuat tanpa memperberat kerja hati. Nah, kita harus memilih makan makanan yang mengandung energi ya, protein ya. Kita pilih makanan-makanan yang brand CAA, jadi rantai pendek gitu ya. Kemudian memberikan makanan yang mengandung energi dan zat gizi seimbang. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mencegah kerusakan hati lebih lanjut, membantu memperbaiki sel hati yang rusak atau mempertahankan fungsi hati seoptimal mungkin, ya, mencegah timbulnya komplikasi. Nah, kira-kira dengan orang hepatitis, kira-kira penyakit apa nih yang bisa terjadi atau komplikasi? Mungkin Mbak Gustini sih kira-kira? Orang hepatitis kira-kira bisa mengakibatkan penyakit apa? Kira-kira ginjal bisa nggak? Bisa ya, bisa. Kira-kira diabetes bisa nggak? Bisa juga ya. Ya, bisa saja ya, karena hepatitis itu bisa menyerang kemana saja gitu ya. Nah, selanjutnya, syarat dietnya gimana sih syarat dietnya? Ya, syarat dietnya adalah kita tinggi energi. Harapannya dengan kita memberikan tinggi energi, dapat mencapai atau mempertahankan berat badan yang normal. Nah, kadangkala pasien dengan penyakit liver itu biasanya lebih sering dia mengalami malnutrisi. Ya, maka kita perlu memberikan tinggi energi. Selanjutnya, konsistensi bentuk makanan tergantung kemampuan pasien. Nah, kalau seumpama pasiennya sulit menelan, kira-kira bentuk makanan yang kita berikan ini bentuk makanan biasa atau bubur? Bubur ya. Jangan sampai kita kasih makanan biasa nggak bisa menelan, tersedak. Wah gitu ya. Jadi kita perlu lihat juga kemampuan pasien. Nah, semakin pasien itu mengalami perubahan makanan yang lebih baik seperti makanan biasa, berarti itu menjadi indikator sebagai ahli gizi kita melihat pasien tersebut mengalami proses yang
membaik ya. Tapi kalau dari kemarin-kemarin masih bubur terus, berarti pasien tersebut masih memang mengalami fungsi gangguan mengunyah ataupun menelan. Nah, efeknya apa? Efeknya bisa mengakibatkan pasien mengalami malnutrisi. Loh, Pak, kenapa kok bisa mengalami malnutrisi? Padahal kan makannya banyak. Nah, kita perlu ingat, semakin makanan itu teksturnya itu lembek ya, itu mengalami kekurangan gizi. Ya, gizinya rendah. Ya, gizinya rendah. Nah, itulah menjadi kenapa seseorang dengan terlalu mengkonsumsi diet lunak ataupun bubur itu bisa mengakibatkan malnutrisi. Dan biasanya kita juga punya target ya teman-teman ya. Apa targetnya? Ya salah satu targetnya adalah maksimal 3-5 hari cukup diberikan diet bubur. Harapannya nanti kita lihat ya, ditanya pasiennya, sudah bisa menelan apa mengunyah? Oh, sudah mulai bisa. Kita coba pakai tim ya. Kita coba pakai tim. Oh, bisa dimakan. Nggak ada gangguan. Alhamdulillah, berarti treatment kita, intervensi kita kepada pasien tersebut berhasil. Nah, selanjutnya porsi kecil tapi sering. Nah, porsi kecil tapi sering ini juga fungsinya bagus ya untuk apa? Iya, biar tadi kan ada mual dan muntah ya. Nah, kalau orang dikasih makan segede itu kira-kira suruh habisin kan pasti nggak habis ya. Jadi kecil dan sering. Nah, tadi saya bilang saya membawa apa tadi? Makanan. Ya, kita lihat ini makanan. Jadi yang dibilang porsi kecil tapi sering seperti apa sih jumlahnya ya? Kita lihat. Ya, ini ada yang lapar nggak? Saya bawa roti tawar ya, ada roti tawar. Tapi dengan pasien dengan porsi kecil tapi sering, segini ini termasuk banyak ya. Nah, banyak. Nah, bisa jadi kalau kita memberikan diet roti tawar contohnya, ini ya jangan langsung dimakan habis ya, tapi mungkin separohnya ya. Nanti, tapi kita perlu memberi edukasi kepada pasien, ada batasan jamnya, jangan sampai melebihi 2 jam 4 jam. Nanti resiko keamanannya ya. Nah, ini ada beberapa buah-buahan ya, nah, buah-buahan. Kemudian ada nasi. Nah, ini nasi nih. Ya, ini kira-kira berapa gram nih nasi nih? Ada yang tahu? 100 gram. Jadi 100 gram nasi itu segini ya. Nah, 100 gram segini ya. Kira-kira mengandung berapa kilokalori ini? 175 ya. Jadi kurang lebih segini nih. Nah, coba dilihat nih. Oke. Nah, tadi saya bilang ada sumber vitamin dan mineral yang cukup. Nah, kira-kira vitamin A itu tadi kan teman-teman bilang vitamin A dan vitamin C. Nah, kira-kira buah ini mengandung vitamin apa? Emang apa ini buah apa nih? Jeruk. Jadi pasien-pasien dengan hepatitis itu perlu kita berikan diet tinggi vitamin C. Nah, kira-kira alpukat bagus nggak? Bagus. Tinggi apa sih di alpukat itu? Antioksidan, betul. Lemak juga ya. Nah, tapi kadangkala alpukat ini sering menjadi dikambing hitamkan ya. Padahal sebenarnya alpukat itu bagus ya. Cuman masalahnya nggak bagus kalau sudah di jus pakai susu kental manis gitu ya. Iya, sehingga tambah gula lagi, jadi tambah gemuk gitu ya. Tapi sebenarnya bagi orang-orang dengan hepatitis seperti itu yang lemak cukup dan di alpukat itu termasuk lemak yang baik ya gitu. Baik, nanti kita belajar lagi. Selanjutnya ini gambaran kondisi hati yang normal, yang hepatitis sama yang cancer. Yang normal itu yang di atas itu ya. Nah, yang sebelah kiri adalah hepatitis. Jadi sebenarnya kalau dilihat secara kejauhan seperti ini, nampaknya normal-normal aja ya. Tapi kalau kita lihat dekat, ternyata sudah mulai adanya peradangan. Dilihat dari mana? Kita lihat dari sel-selnya, ada yang mulai mengalami pembesaran. Kita lihat ini. Nih, sudah mulai ya. Dan kita zoom, ternyata sekitar 25% ya, liver itu sudah mengalami pertumbuhan sirosis ya. Jadi mulai mengkerut, mulai melakukan pembesaran. Dan ketika hepatitis kronis ini tidak ditangani dengan baik, diberikan edukasi gizi yang baik ya,
manajemen gizi yang baik, maka dapat mengakibatkan yang namanya liver, ya. Kemudian juga sirosis, ya. Nah, ternyata 3-5% pasien dengan liver sirosis mengalami perkembangan, ya, dapat mengakibatkan kanker liver setiap tahunnya. Nah, termasuk, nah, apa pengertian dari liver cirrhosis? Yang pertama adalah secara histologi atau breathing mengalami fibrosis, ya. Kemudian melakukan rusak dan mengalami nodul tadi yang kayak gelembung-gelembung gitu ya. Kemudian liver cirrhosis, ya, ada masing-masing ada stadiumnya atau stage-nya, ya. Ada yang sifatnya irreversible, jadi tidak bisa kembali kepada jaringannya, teman-teman. Jadi ada pertanyaan, kira-kira penyakit sirosis hati itu bisa sembuh nggak? Jawabannya tidak bisa sembuh, ya. Kenapa? Karena sifatnya irreversible, ya, nggak bisa kembali lagi seperti itu. Nah, penyebabnya adalah apa? Faktor makanan, ya, faktor makanan. Ya, kemudian kekurangan vitamin A, ya, C, dan protein jangka yang lama. Keracunan alkohol, ya, sirosis mikronoduler, ya, hepatitis kronis berat, ya, jajat hepatoksin dan aflatoksin, ya. Kemudian infeksi seperti virus hepatitis, penyakit ductus biliaris. Nah, ini. Nah, kita udah tahu beberapa penyebabnya. Nah, sekarang bagaimana sih sebagai ahli gizi yang kita lakukan? Pertama, kita sebagai ahli gizi ngecek ada tidak acid testnya, ya. Kita harus ukur berat badan dan tinggi badannya. Kalau ada acid test, kita pakainya lingkar lengan atas, ya, tebal lemak. Kemudian, nah, kalau estimasi kelebihan cairannya pada acid test itu 3-5 kg termasuk ringan, ya. Jadi berat badannya dikurangi, ya, ditimbang, oh berat badannya 50. Nah, kalau dikurangi aja 5 kilo, ya, berarti 45, kayak gitu, ya. Oke. Teman-teman, ini ada beberapa artikel yang saya lakukan penelitian. Ini saya lagi mencoba melakukan penelitian, ya. Tahu daun Kelsen? Tahu Kelsen, ya? Ya. Teman-teman, ternyata di daun Kelsen itu ada senyawa yang mana senyawa tersebut dapat menjadi suatu bahan untuk penjagaan antibakteri. Nah, bakteri yang saya teliti di sini adalah termasuk bakteri Pseudomonas aeruginosa. Kita tahu penyakit ini, bakteri ini termasuk bakteri yang dapat menyebabkan seseorang itu mengalami pneumonia atau paru-paru, ya. Ini sangat menarik, ya. Nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut di jurnal saya ini. Jadi saya ingin meneliti tentang bagaimana sih kebermanfaatan daun Kelsen ini terhadap pasien-pasien dengan kondisi penyakit infeksi seperti pernapasan atau pneumonia atau paru-paru. Nah, pada saat ini kita sedang membahas tentang penyakit liver. Nah, selanjutnya mungkin kita akan bahas lagi di penyakit pulmoner. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Ada yang ditanyakan teman-teman mungkin? Monggo silakan. Tidak. Boleh silakan. Ya. Ya. Biasanya itu kan ada kayak transplantasi gitu, di organ ginjal ataupun organ lainnya gitu. Di rumah kita ada kegiatan kayak transplantasi. Nah, untuk liver sendiri setahu saya itu tidak bisa transplantasi, Bapak. Nah, itu apakah memang benar ataukah bagaimana pandangan dari Bapak? Dan apakah juga benar liver itu bisa menjaga imun diri kita? Terima kasih, pertanyaan bagus sekali, ya. Kita record dulu. Tadi teman kalian bagus sekali menanyakan, ya, kira-kira kita pernah dengar ya ada transplantasi jantung, kemudian ada ginjal, kemudian ada hati, gitu ya. Nah, kira-kira bisa nggak nanti itu dilakukan transplantasi, ya? Ya, kemudian bagaimana sih fungsi dari liver itu sendiri tadi, ya? Baik, kita kupas satu-satu secara anatomi. Liver, teman-teman, adalah organ terbesar, ya, yang fungsinya satu
sebagai produksi, ya, menyimpan, kemudian mengidentifikasi racun. Organ ini adalah organ terbesar yang memang memiliki fungsi utama yang sangat besar. Nah, kemudian ketika seseorang itu mengalami gangguan di hatinya, maka akan terjadi ketika gangguan tersebut, ya, gangguan dalam menyimpan cadangan gizi tersebut dengan glikogen, kemudian mengalami gangguan detoksifikasi, katakanlah kita makan racun, ya, atau mengonsumsi suatu zat-zat gizi yang toksik, kemampuan liver itu mengalami pengurangan fungsi. Kemudian yang ketiga, menyimpan, memproduksi, ya, tadi memproduksi, ya, memproduksi apa? Asam garam empedu. Nah, ketika liver ini mengalami gangguan, maka ketiga komponen ini mengalami gangguan. Nah, kemudian tadi pertanyaan transplantasi hati. Nah, sejauh ini yang kita ketahui itu ada salah satu orang yang berhasil, ya, melakukan transplantasi hati. Kenal namanya Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan Iskan itu mantan Menteri BUMN. Itu salah satu orang yang berhasil melakukan transplantasi hati, gitu. Dan alhamdulillah sejauh ini beliau sehat dan sembuh dan berhasil. Dan memang ketika kita berbicara tentang transplantasi hati itu tentunya ada konsekuensi yang besar. Kalau tidak berhasil, ya maka akan menyebabkan kematian. Tapi kalau berhasil, alhamdulillah sudah bisa berjalan. Karena berbicara tentang transplantasi itu tidak mudah, ya teman-teman, ya. Itu rasanya kecocok-cocokan, ya. Ya. Kalau sama kayak kita, ya, mencari pasangan cinta itu kan harus yang cocok-cocok, ya. Nah, hati pun juga, organ hati pun juga itu nggak asal mau menerima hati, gitu, ya. Ada yang kemudian kekurangan baru kita klop, gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu, Pak Ustaz. Ya, jadi apakah hati itu bisa dicangkok? Ternyata bisa, ya. Salah satunya ada warga negara Indonesia yang melakukan transplantasi hati, ya. Kemudian tentunya liver tadi itu yang bilang penting, ya, maka perlu kita menjaga hati, ya, agar tidak mengalami seperti itu tadi. Ada lagi mungkin pertanyaan selanjutnya? Baik teman-teman, ini kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya rasa cukup, ya, pertemuan kita pada pagi hari ini. Perlu diingat, nanti teman-teman ada tugas, ya, ada tugas yang teman-teman nanti bisa lihat di LMS, ya. Di LMS nanti isiannya juga masing-masing ada tugas soal kasus, ya. Harapan saya nanti kita pas minggu selanjutnya, ya, 3 hari sebelumnya materi tersebut sudah dikumpulkan. Oke, siap? Ada pertanyaan dari sini? Belum, ya? Oke, kita cukupkan sekian. Terima kasih teman-teman. Bila bisa lihat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian video rekaman proses pada pembelajaran mata kuliah penyakit GTK infeksi dan defisiensi gizi pada program studi ilmu gizi Universitas Muhammadiyah Kudus. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam penunjuk kerja Dharma perguruan tinggi atau kita sebut dengan PDDT, UKTPT, sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan baik bagi asesor. Semoga video ini bisa memberi manfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.